Ibnu Hitsam, lahir di Basrah tahun 965 ya. Terus wafat di Qaahirah tahun 1039. Nah, kalau di barat itu lebih dikenal dengan Al-Hazim, ilmuwan Islam. Dan beliau juga sempat membuat kitab itu sebagai rujukan ilmu optik. Nama kitabnya Al-Manazir atau buku optik. Itu dasar munculnya teori optik kamar gelap atau yang disebut Al-Bait Al-Muslim atau kamera obscura. Mungkin buat teman-teman udah ada yang tahu ya kamera obscura itu seperti apa. Tapi sayangnya di sini nggak ada proyektor mas Gile ya. Jadi tidak bisa menyelipkan jenis-jenis kameranya. Mungkin di sini teman-teman sering motret ya, walaupun pakai kamera handphone. Tapi untuk kamera sekarang pun bisa untuk yang seri profesional ya, karena ada aplikasi banyak sekali. Salah satunya Open Camera. Open Camera itu udah ada settingan profesionalnya, mulai dari ISO, shutter speed, dan diafragma. Banyak sekali untuk aplikasi-aplikasi tersebut untuk bisa dipakai. Nah di sini kita hanya sharing aja. Apa sih itu yang namanya? Pasti di fotografi ada yang namanya segitiga exposure. Segitiga exposure itu dasar kita memahami basic-basic dari kamera istilahnya ya. Nah tapi sebelum masuk ke materi itu, sedikit saya bercerita tentang sejarah dari awal kamera ya, dari masa ke masa. Itu kamera obscura itu mulai digunakan oleh Aristoteles pada pemerintahan Yunani kuno tahun 384. Setelah itu prosesnya disempurnakan sama Leonardo da Vinci tahun 1452 sampai 1519. Nah, di tahun 1770 pemerintah kerajaan Inggris juga menyempurnakan prinsip kerja kamar gelap atau pinhole dengan menambahkan lensa optik yang mendasari lahirnya kamera SLR atau single lens reflex. Itu pertama kali ya. Terus di tahun 1765 Frenchman Joseph Nichor itu menemukan konsep pengembangan yang sangat ekstrim sekali. Itu dinamakan dengan teknik heliografi. Itu berasal dari bahasa Yunani yang helios itu artinya matahari, grafi atau grafos itu berarti yang menggambar dengan matahari. Dan teknik perekaman yang menjadi pilot project lahirnya kamera video. Nah, terus di tahun 1787 Jacques Mande de Queric itu menemukan bahan plat perak sebagai media rekamnya. Membutuhkan waktu yang sangat lama, 30 menit kurang lebih, karena dengan teknik tersebut, nah tipe inilah dimulai produksi massal dan dikomersilkan pada tahun 1839. Terus pada tahun 1936 itu mulailah memproduksi film untuk pertama kalinya, yaitu Kodachrome. Terus di tahun 1947 Edwin Herbert Land itu seorang ilmuwan yang juga tercatat di Guinness Book of World. Beliau ini ilmuwan terkaya di dunia dan membidani lahirnya kamera film instan yang menggunakan teknologi Polaroid SX70. Nah, kamera Polaroid itu biasa yang digunakan di tempat-tempat wisata dulu biasanya, yang di epek-epek. Langsung jadi ya. Yang jadi langsung jadi kamera epek-epek, itu namanya kamera Polaroid. Nah itu sedikit ya, ringkas ya, karena fotografi lebih banyak ke praktek timbang teori. Tapi yang harus dipahami adalah dari dasar-dasar fotografi tersebut. Nah ini yang saya gunakan adalah jenis kamera mirrorless, dan punya Mas Gale itu ada kamera DSLR. Nah ini dia. Mirrorless itu pada dasarnya
sama ya, hampir sama seperti kamera DSLR. Tapi kalau ini nggak memakai cermin. Mirrorless lebih banyak nama lain ya, ada nama lainnya seperti compact system kamera, mirrorless system kamera, digital single lens mirrorless. Dan ciri dari kamera ini ukurannya sangat relatif kecil dibanding dengan kamera DSLR. Lihat ya, karena DSLR lebih besar. Apalagi ini ada tambahan baterai grip, ya Mas Gale ya. Terus lensanya juga bisa diganti-ganti juga seperti kamera DSLR. Karena beberapa mirrorless juga sudah ada yang full format. Dan cara kerja kamera ini mirrorless dengan cara cahaya yang masuk langsung diterima sensor tanpa dipantulkan cermin dan ditampilkan di viewfinder elektronik. Jadi ini nggak ada cermin seperti yang kamera DSLR ini. Kalau ini ada cerminnya, bisa dibuka Mas Mile ya. Cermin sensornya ini cara kerjanya. Kalau ini nggak ada cermin sensornya. Tapi kalau untuk video memang lebih recommended ke mirrorless ya. Karena kalau ini DSLR memang, kalau menurut saya speknya memang untuk lebih ke fotografi. Dan ini jenis punya Mas Gale ini Canon 60D. Canon 60D ini adalah seri semi profesional. Ya, kamera jadul dan kamera favorit para fotografer yang semi pro ini. Saya dulu sempat pakai ini juga 60D. Bahkan kameranya lebih jadul lagi 30D juga saya pernah pakai juga dulu. Untuk kerja juga pakai 30D pernah. Mungkin langsung aja lebih ke dasar-dasar fotografi ya, karena sekali lagi buat fotografi itu lebih banyak ke prakteknya ketimbang teori-teorinya. Ini yang pertama exposure. Apa sih exposure itu? Nah, exposure ini adalah banyaknya cahaya yang jatuh ke medium atau lebih dikenal film atau sensor gambar ya. Nah, dari banyak cahaya tersebut maka akan menentukan berapa terang dan gelap gambar yang dihasilkan dari kamera. Nah, jadi gambar itu kalau menurut saya lebih ke mau under atau over. Mungkin lebih menjelaskannya nanti pas ketika kita praktek ya. Terus ada diafragma. Nah, diafragma ini lebih ke lensanya. Jadi ini salah satu komponen dari lensa yang fungsinya juga mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Dan diafragma ini biasanya membentuk lubang mirip lingkaran atau segi-segi tertentu. Dan ini jenis dari lensa ini adalah lensa kit. Lensa kit itu biasanya lensa standar, lensa bawaan dari kamera. Ini 1855 mili. Ini paling standar dari lensa kamera. Ya, ini di diafragma ini di diafragma 3,5 sampai 5,6. Iya, logonya kalau di kamera F itu diafragma atau lebih dikenal dengan bukaan. Biasanya di seri-seri kamera handphone kalau yang udah ada seri misalnya profesionalnya itu ada pasti. Apalagi di aplikasi semacam open kamera itu pasti ada segitiga exposure ini, ISO, diafragma dan shutter speed. Nah, untuk yang perlu diketahui juga ini ada shutter speed. Shutter speed itu kecepatan atau lamanya shutter membuka ya. Sehingga cahaya mengenai sensor atau shutter speed itu bisa diibaratkan lamanya kita membuka keran untuk mengisi air. Jadi semakin lama keran dibuka, maka akan semakin banyak air yang mengisi ember. Sampai di sini paham untuk shutter speed? Memang harusnya ada itu ya, ada semacam apa namanya?
gambar ya. Jadi kalau memang mengawang-awang itu agak susah. Terus ISO itu sensitivitas sensor. Coba kalau pas membuka kamera handphone di seri yang profesional pasti ada ISO itu. Nah, ISO itu fungsinya adalah sensitivitas sensor. Jadi semakin tinggi ISO itu maka makin sedikit juga cahaya yang dibutuhkan untuk mencapai brightness tertentu. Menaikkan ISO juga bisa diibaratkan ya, memasukkan bebatuan ke dalam ember sehingga jumlah air yang dibutuhkan semakin sedikit ya. Satuan ISO adalah angka. Nah, jadi kalau melihat kamera di posisi ISO pasti ada ISO 100, 200, 300, 400 dan sampai yang kamera mirrorless ini sampai 6400 kalau misalnya. Itu komponen dasar fotografi ya, yang perlu diketahui dasar-dasarnya adalah exposure, diafragma, diafragma, shutter speed dan ISO. Nah, untuk tiga ini perlu yang istilahnya untuk para fotografer yang harus dipahami ini adalah tiga ini. Paling penting ini karena dasar-dasarnya ini segitiga exposure ini. Dan ada juga yang namanya light meter. Ini fungsinya untuk mengukur cahaya yang terdapat dalam kamera DSLR ataupun mirrorless, pokoknya kamera digital. Tapi untuk belakangan ini beberapa kamera compact atau kamera pocket juga sudah mengadopsi light meter. Dan jenis-jenis kamera itu ada banyak sekali. Yang pertama ada kamera obscura, ada kamera Kodak, ada compact kamera atau Canon dan kamera TLR dan SLR. Itu apalagi pasti bingung ya. Karena memang banyak sekali jenis-jenisnya dan untuk edukasi aja ya, karena di sini hanya saya menyampaikan saja untuk dasar-dasar fotografinya, jadi lebih banyak ke prakteknya ya. Mungkin semua orang bisa memotret, bahkan bisa motret. Nah, tapi bagaimana gambar yang bagus? Kalau menurut saya lebih ke foto itu yang sekali lagi ya, under atau over. Jadi mau gelap atau mau terang. Kalau foto itu kalau menurut saya semuanya bagus ya. Tinggal mau yang terang atau gelap. Nah, yang nanti untuk yang di sesi ini yang kita akan bahas adalah foto landscape ya, yang akan kita nanti kita berikan tantangan kepada semua teman-teman yang ada di sini, fotografer landscape. Nah, apa itu fotografer landscape? Oke, Mas Gale bisa menjelaskan, monggo. Ini karena untuk tantangan yang mau diadain lebih pakai HP, jadi nanti prakteknya langsung pakai HP aja ya. Jadi sesuai dengan tantangannya landscape itu lebih ke pemandangan gambar kayak gini. Seperti belakang ini kita nanti ambil gambar yang semenarik mungkin. Terus ada hadiahnya ya Mas ya. Untuk caranya gimana sih ngambil foto landscape yang bagus dan menarik, itu sebenarnya di setiap masing-masing HP ada grid yang bentuknya apa tuh, garis-garis horizontal sama vertikal. Kalau bisa diusahakan kalau mau ngambil gambar landscape, diperhatikan garis horizontal itu harus benar-benar lurus dan harus perhatikan garis perspektif juga. Garis itu untuk nentuin efek apa sih? Jauh dekatnya loh, 3D. Nah, jadi nggak flat gambarnya. Sekarang mending masing-masing buka HP-nya, terus dicari setting grid-nya. Pasti ada grid di situ. Coba Mas dibuka.
HP-nya Mas Yoyo coba. Pasti ada grid di situ, Mas. Kan ini landscape mending langsung dipraktekin aja. Seperti kayak gini. Grid garis bantu. Oh, Di setiap HP pasti ada gridnya. Mas, dicari di HP settingan grid. Garis tipis. Hah? Enggak kelihatan. Garis bantu grid. Nah, usahain gambar itu benar-benar lurus, jangan sampai miring. Ada, Mas? Mas ketemu? Nah, ini. oh ya. Nah, garis grid nih, Mas. Iya betul. Nah. Itu garis batu supaya gambarnya itu nggak kelihatan miring sebelah. Di pengaturan. Ya. Dan kalau foto landscape pakai HP itu usahakan Dari eh, ya, 1/3-nya tuh di misalnya ini ya pemandangan kayak gini, pohon dengan awan itu lebih banyak di daratannya kalau mau landscape. Tapi nanti temanya bebas, yang penting landscape. Dan foto yang terbagus nanti dapat hadiah, insya Allah. 3 foto terbaik dapat hadiah. Kurta ya, Mas ya. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah karena ini hukum pencahayaan ya, hukum pencahayaan. Bila diafragma dikecilkan, kecepatan harus dilambatkan. Nah sebaliknya, ketika diafragma dibesarkan, kecepatan harus dipercepat. Oke, mungkin untuk teori saya kira iya, lebih langsung ke praktek saja ya, karena butuh praktek kalau fotografi itu ya. Karena kalau belajar teori itu agak sedikit mumet juga. Jadi lebih banyak ke prakteknya, makanya kelas fotografi saya rubah jadi pagi itu karena kita kalau di pagi masih cahaya, masih bagus-bagusnya ya. Oke, yuk langsung aja Mas Gale kita untuk ngambil foto landscape ya.